banget. Ada pesan nggak sih dari kalian berdua petani muda untuk masyarakat? Kira-kira apa nih tipsnya? Dari Nori dulu, pesannya apa? Ya pokoknya jangan malu kotor ya, jangan gengsi ya, pokoknya semangat aja deh di tani. Tetap semangat untuk Iya. bertani. Menjadi petani itu asik dan menyenangkan. Apalagi kita sebagai generasi muda jangan malu untuk bertani. Hari ini saya meliput tentang kegiatan dua pasangan muda, Mbak Nori dan Mas Syakban, menjadi petani muda di Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Yuk, petani muda, kita majukan Indonesia. Sahabat Medi, sektor pertanian menjadi salah satu acuan dan tumpuan ekonomi Indonesia. Dan tentunya apa yang dilakukan oleh dua pasangan muda ini, Nori dan Mas Syakban, mereka membudidayakan tanaman cabai dan juga tanaman jahe serta kacang. Dan manfaat yang dirasakan cukup banyak. Memang kendala yang dihadapi oleh mereka cukup banyak pula sahabat Medi, seperti keterbatasan pupuk, kemudian pengendalian hama dan lain-lain. Tetapi mereka tetap semangat dalam bekerja. Nah, salah satunya ini nih sahabat Medi, ini yang menjadi salah satu kendala mereka, yaitu cabai yang membusuk. Nih, ini cabai yang membusuk ini memang harusnya dibuangin supaya tidak menular ke cabai yang sehat. Tuh, ini kan jelek nih cabainya nih. Ini nih kendala nih yang harus dihadapin. Gimana caranya supaya cabai-cabai yang busuk ini tidak busuk gitu. Jadi tidak merugi merekanya. Tuh. Yang sebelah sana subur banget tuh, yang sebelah sana subur banget. Nih sahabat Medi, saya di kebun yang cukup luas. Mereka ini pasangan muda yang punya kebun ini. Oke, ini nanam apa aja sih di kebun luasnya juga berapa ini? Bisa disampaikan? Untuk luasnya ini sekitar 4.800 meter persegi. Dari luas ini kita menanam 3 jenis tanaman. Yang pertama cabai, kedua jahe, dan ketiga kacang tanah. Kacang tanah ya. Oke. Nah ini perawatannya sendiri kalian sendiri yang ngerjain atau gimana sih? Ya kita kerjakan sendiri sambil ada yang bantu gitu ya, yang kerja biar bantu mereka juga, bantu kita gitu. Untuk proses perawatannya saya menambahkan sedikit dari yang disampaikan Mbak Nori. Kita dibantu oleh masyarakat sekitar, ada pekerja. Dengan begitu kita kan bisa membuka peluang kerjaan untuk mereka, ya. Betul. Ada income juga untuk masyarakat sekitar. Apalagi pandemi gini kan susah banget nih nyari kerja ya. Wah, luar biasa menolong orang sekitar. Kalau selama ini image masyarakat menjadi petani itu mereka yang maafnya ngomong nggak berpendidikan, terus juga bisa dibohongi oleh para tengkulak dan lain-lain. Jadi membuat generasi muda tuh males nih mau bertani. Bener nggak sih image yang seperti itu? Wah itu sangat banget, sangat besar itu. Kita petani muda itu jangan takut. Kita bisa menggabungkan antara pertanian tradisional dengan ilmu yang kita pelajari secara digital. Kita untuk pemasaran juga bisa kok, kita pakai e-commerce gitu. Kita pasarkan dengan sekarang kan ada YouTube, WA, marketplace gitu, secara digital gitu. Itu untuk meningkatkan harga dari permainan tengkulak tadi. Oh gitu, luar biasa nih. Jadi penggabungan antara yang tradisional dengan yang modern. Iya. Ada kendala nggak sih Mbak Nuri dalam bertani ini? Apa kendala-kendala selama ini? Ya kendalanya kita susah cari pupuk, ya ada kendala di pupuk itu, hama, sama harga juga ya, karena masa pandemi kayak gini tidak naik turun, nggak stabil gitu soal harga. Oke, kalau cabai sendiri ini kan lebih ke cabai ya, banyak ke cabai ya. Ini cabai ini prosesnya dari tanam hingga panen tuh butuh berapa waktu ya? Dari tanam biji ya sampai panen tuh sekitar 4 bulan kurang lebih. 4 bulan. Iya. Setelah 4 bulan bisa dipanen. Sampai mereka sudah tidak berproduksi tuh berapa lama ya? Itu tergantung perawatan juga. Rata-rata sekitar 5 sampai 6 bulan itu baru ini. 5 sampai 6 baru sudah tidak ini lagi ya. Tidak produktif lagi. Oke. Sudah dari petani sejak kapan? Dari saya lulus sekolah menikah langsung jadi tani. Dari petani. Kira-kira berapa lama itu ya? Kami terjun di pertanian 8 tahunan. sekitar
2002 itu. Ya 2002. sudah 8 tahun lebih 8 lah. tahunan ya. Iya, betul Oke. sekali. Mau tanya dong, manfaat jadi petani artinya apa aja yang udah didapat dari petani? Karena selama ini orang nganggap petani itu nggak dapat apa-apa, capeknya doang gitu. Ya kita kan punya prinsip petani muda, cerdas dan berkelas itu Oh, tadi. petani muda, cerdas dan berkelas, mantap. Dengan begitu kita bisa meningkatkan income di luar misalnya kalau ada pekerjaan lain gitu. Dari petani ini kok bisa kok kita buktinya banyak petani-petani muda yang sukses gitu. Kita ikuti itu. Kita jalankan itu dan kita nikmati itu. Asik kok jadi petani muda Asik itu. ya. Iya, betul, Iya. betul. Apa aja Bu yang udah didapat selain perawatan ya Bu ya? Selain glowing Selain ya. glowing apalagi nih? Ya. Alhamdulillah kebeli mobil rumah gitu ya? kebeli ya, rumah ada gitu ya, walaupun nggak bagus banget tapi ada gitu ya. Alhamdulillah. Terus kebun ada. Alhamdulillah Ada. kemarin kita Beli bisa kebun, beli kebun ya. gitu. Belum tentu orang-orang kerja di luar sana kebeli kebun kan ya? Betul, luar biasa nih. Tips dong menjadi petani muda, cerdas dan berkelas tadi itu apa? Ya pertama kita jangan takut kotor ya. Jangan Ya, malu. jangan malu. Itu yang pasti itu kita harus bisa berani memulai gitu. Kita harus berani terjun. Oh enggak, menjadi petani itu bukan hal yang memalukan kok gitu. Apalagi kita bisa menggabungkan itu tadi secara kearifan lokal tradisional dengan sistem modern gitu. Kita gabungkan itu pasti kita bisa sukses gitu menjadi petani itu. Ada tambahan nggak Bu? Apa kira-kira nih tipsnya untuk masyarakat nih milenial? Ya itu tadi pokoknya jangan malu ya. Tanamkan tuh jangan malu karena kebanyakan orang kan gengsi ya, pakai baju jelek gitu ya ke kebun atau apa kotor atau gimana gitu, takut jelek, takut apa, enggak kok itu salah. Takut hitam ya kan? Hitam ya, nggak salah Enggak juga itu ya. Bahkan ini mataharinya cabenya oke. Nah, kemudian ada kendala nggak sih dalam apa namanya membudidayakan tanaman-tanaman ini, Nori? Ya kendalanya satu, kita kelangkaan pupuk ya, kita susah cari pupuk sama hama gitu ya. Pupuk dan pemberantasan hama ya. Kayak gimana? Belum ada solusi ya untuk hama-hama gini ya? Untuk saat ini kita selain dari obatnya juga yang jenisnya udah mulai susah didapat, kedua dari jenis hamanya yang mungkin udah mutasi kan ya. Kita yang itu. Jadi mungkin yang ini udah tertangani muncul yang lain gitu Iya, ya. ada Oh, hama jenis baru gitu. oke. Oke, Mas Aban dan Mbak Nori, selama ini kan orang berpikiran bahwa menjadi petani itu adalah orang yang kotor-kotoran, terus orang nggak punya pendidikan gitu kan. Ah, males lah jadi petani, dianggap remeh. Sebenarnya bener nggak yang begitu? Ya, itu salah ya, salah banget ya. Soalnya jadi petani itu ya asik ya, ke itu terus jangan berani takut kotor gitu ya, jangan malu gitu. Kalau apa anggapan mereka itu ya salah gitu. Tambahan, Mas? Mungkin tambahannya begini, kita bisa menggabungkan untuk generasi muda ini kan kita bisa menggabungkan antara pertanian tradisional dengan pertanian modern. Kita bisa belajar dari YouTube, bisa belajar dari mungkin Kementerian Pertanian itu sendiri. Biasanya kan ada pelatihan-pelatihan, kita bisa belajar dari situ. Biasanya gejolak petani-petani muda itu kan kuat banget gitu. Jadi kita pengen rasa ingin tahunya, kita aplikasikan di pertanian ini. Gitu. Oh gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa petani itu ya tradisional aja ya, Iya, betul. tapi bisa penggabungan. Iya. Nah selama ini kan orang berpikir bahwa kalau kita panen dibeli tengkulak dengan harga murah. Ada solusi nggak dari Mas Aban? Kira-kira apa nih supaya ya tengkulak nggak terlalu berperan banyak gitu, kita ruginya nggak banyak? Kita bisa dibantu dengan e-commerce ya. Kita bisa memanfaatkan ada WA, ada YouTube, ada Facebook. Kita bisa market di situ. Marketplace-nya kita rubah gitu. Kita bisa jual secara tradisional ke tengkulak, kita juga bisa memasarkan di media sosial. Oh gitu ya. Ada solusinya di situ berarti. Ini kalian bertani sejak kapan sih? Udah berapa tahun? Ya kurang lebih 8 tahun ya sejak menikah langsung bertani gitu. Dan bertani ya. Apa boleh tahu juga dong kira-kira hasil yang udah didapat dari petani itu apa aja? Ya. Selain glowing ya. selain glowing ya, perawatan ya lumayan ya. Perawatan Terus ya. ketawa Mas alhamdulillah ya. Abannya. Ini nih yang habis ini gitu. Terus Alhamdulillah ada mobil ya, udah kebeli mobil, kebeli kebun gitu ya, kontrak-kontrakan kebun gitu ya. ya berarti kita sebagai generasi muda tuh harus cerdas ya, menjadi petani yang cerdas. Nggak punya lahan, solusinya adalah ngontrak Kontrak ya. lahan orang, hasilnya juga lumayan di situ ya. Oke, Mas, selama masa pandemi COVID ini ada pengaruhnya nggak sih dengan pertanian?
Jelas ada ya. Pertama dari segi harga, karena kita selama pandemi jelas perekonomian agak sedikit menurun. Dari situ harga pun berdampak ya, lebih cenderung lebih rendah dari biasanya. Kedua, secara pemasaran hasilnya, karena kan daya belinya berkurang. Dari situ kita untuk penjualannya lebih agak terganggu sih. Oh, terganggu ya. Oke. Nah, sahabat Medi, ini ada tanaman cabai, kalau sana luas banget sampai bawah gitu ya. Ini perawatannya gimana sih Mas? Misalkan mulai dari nanam sampai ke panen. Ini butuh berapa lama waktunya? Itu sekitar 4 bulan ya, dari nanam biji sampai panen tuh kurang lebih 4 bulan. 4 bulan. Kemudian dari panen sampai produksi habis? Untuk masa panennya dari awal 4 bulan tadi itu sekitar 2 sampai 3 bulan. Dimana kita perawatan. Jadi sekitar waktu produktivitasnya itu sekitar 6 bulanan. 6 bulanan ya. Kalau masa panennya Mas, kayak misalkan hari ini kita panen, berapa lama lagi untuk nunggu merah cabainya? 3 hari ya. 3 hari. 3 hari. Jadi kita panen hari ini misalnya. 2 hari. 2 hari itu kita ini hari ketiganya kita panen lagi. Tuh, gimana nggak Asik sugih sekali. tuh. 3 harian dapat duit gitu ya. 3 harian dapat duit, terus bisa membantu tetangga-tetangga untuk diberdayakan kerja juga ya. Kita membuka lapangan pekerjaan untuk mereka gitu kan. Tuh, luar biasa. Mantap banget. Ada pesan nggak sih dari kalian berdua, petani muda, untuk masyarakat? Kira-kira apa nih tipsnya? Dari Nori dulu, pesannya apa? Ya, pokoknya jangan malu kotor ya, jangan gengsi. Ya, pokoknya semangat aja deh di tani. Tetap semangat untuk Iya. bertani. Mas Aban? Sebenarnya kami punya prinsip. Kami sebagai petani muda kita harus menjadi petani yang cerdas dan berkelas itu artinya. Dengan begitu kita bisa memajukan pertanian Indonesia. Iya. Untuk Indonesia yang sejahtera. Mantap, petani muda, cerdas dan Dan berkelas. berkelas. Itu ya. Jadi jangan hanya menjadi petani, tetapi harus lebih cerdas lagi gimana memanfaatkan ke ini ya. Apalagi memang sekarang kan petani-petani pendidikannya pada tinggi-tinggi ya nggak sih? Iya, betul. Iya. Jadi jangan malu-malu untuk bertani. Ya saya juga mau nih jadi petani nih kalau lahannya ada. Oke, kita sekarang bilang petani Indonesia maju. 1, 2, 3. Petani Indonesia maju. Nih, Mang, udah berapa lama kerja sama Nori, Mang? Alhamdulillah udah lumayan lama, Udah lama. Iya. Kira-kira berapa lama? udah 3 tahunan. 3 tahun ya. Mang, bisa ngerasa terbantu nggak dengan Nori minta tolong Mamang ini, Mang? Ya alhamdulillah semenjak Nori sama Mas Ban ini jadi petani muda, yang tadinya saya kerja 1 minggu sekali, kadang 4 hari sekali. Ya alhamdulillah sekarang ini hampir tiap hari dengan adanya petani muda kayak Mbak Nori sama Mas Ban ini. Iya. Jadi kalau menurut Mamang ini petani muda itu bagus ya, Mang ya? Ya kalau menurut saya ya alhamdulillah bagus. Oke. Makasih ya, Mang. Apa? Pelajaran yang saya dapat hari ini, di mana ternyata bertani itu tidak hanya sekedar bertani, tetapi kita harus mempunyai ilmu di sana. Hari ini ternyata cabai-cabai yang busuk seperti ini harus diambilin. Karena apa? Karena supaya tidak menular kepada cabai-cabai yang sudah sehat. Oleh karena itu, ayolah kita menjadi petani cerdas, petani muda, dan petani sukses agar pertanian Indonesia lebih maju lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Yuk kita bertani